pada kolon atau usus besar bisa juga ditemukan kelainan kanker. Kanker usus besar atau kanker kolon merupakan kanker yang paling sering di antara kanker saluran pencernaan, baik saluran pencernaan bagian atas maupun saluran pencernaan bagian bawah. Dewasa ini lebih sering ditemukan, mungkin karena sudah lebih dipahami, sudah lebih baik proses diagnostiknya dan tentu kemudian pengobatannya. Gejala yang mesti diwaspadai adalah yang pertama, yang paling sering adalah apabila ada buang air besar berdarah atau darah tanpa adanya feses juga harus diwaspadai kemungkinan kanker. Kemudian yang kedua, buang air besar yang kronik yang sering berulang-ulang, baik dengan lendir, dengan atau tanpa darah, itu juga salah satu yang mesti diwaspadai. Kalau lebih awal lagi, terutama pada usia lanjut, kalau ada perubahan pola buang air besar, misalnya tadinya semenit, terus kemudian mudah diare atau bulan timbul keluarnya seperti itu juga bisa menjadi tanda awal kemungkinan adanya kanker usus besar, kanker kolon. Pemeriksaan yang paling akurat tentu dengan endoskopi. Tapi penata laksanaan kolon kanker ini bisa dimulai lebih awal lagi. Lebih awal lagi adalah pada usia tertentu bisa dilakukan program penapisan atau screening. Batas usianya dulu dianggap batas usia itu 50 untuk screening. Tapi belakangan sudah banyak juga orang yang usianya muda terkena kanker kolon. Jadi sekarang batas usia itu untuk screening adalah antara 40 sampai 50. Jadi screening memang dianjurkan pada kelompok ini untuk membuat diagnosis kanker kolon yang dini. Jadi itu merupakan kondisi yang dianjurkan oleh kelompok-kelompok profesi gastrointestinal. Terus kemudian tentu kalau misalnya kanker itu ditemukan dalam stadium dini, hasil pengobatannya akan sangat baik. Jadi kalau ada gejala-gejala yang tadi, pada akhirnya kita perlu melakukan kolonoskopi. Ada juga pemeriksaan yang lain, tapi pada dasarnya yang paling akurat adalah dengan kolonoskopi. Jadi juga diagnosis yang tepat pada waktu yang tepat juga. Pada saat ini dewasa ini dengan perkembangan teknologi dan pengobatan, pada dasarnya sebagian besar kanker kolon bisa disembuhkan, baik dengan operasi dan kemudian juga bisa dengan pengobatan lanjutan dengan obat-obat yang baik. Jadi pesan yang paling penting adalah mesti waspada kemungkinan adanya gejala-gejala ke arah kemungkinan kanker kolon dan lakukanlah pemeriksaan pada waktu yang tepat. Mereka yang mungkin melakukan screening bisa melakukan pemeriksaan screening tadi selain kolonoskopi dan juga pemeriksaan laboratorium untuk screening, misalnya pemeriksaan darah samar di feses dengan metode yang akurat. Terus kemudian mengenai pemeriksaan darah tumor marker, dewasa ini dianggap tidak terlalu akurat, jadi tidak terlalu dianjurkan, tapi umumnya masih dilakukan. Misalnya pemeriksaan tumor marker, CA dan sebagainya. Jadi pesan utamanya periksakanlah pada waktu yang tepat, kemudian pastikan diagnosisnya sehingga pengobatannya dapat dilakukan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk penyembuhan yang seperlunya. Itu aja pesan. Untuk menjaga supaya usus kita sehat, kita perlu hidup sehat. Secara spesifik, tentu dalam hal ini menyangkut bagaimana makanan yang sehat untuk saluran pencernaan, termasuk juga untuk kolon atau usus besar. Dianjurkan untuk makannya cukup serat, sehingga dengan demikian sehari-hari sebaiknya cukup makan buah-buahan, sayur, dan tentu perlu minum yang cukup. Minum yang cukup, jangan nunggu haus. Tentukan kita butuh minum berapa. Jadi kalau mungkin rata-rata mungkin kira-kira 1,5 liter sampai 2 liter
liter sudah cukup. Jangan juga berlebihan. Ada orang yang minum air pagi-pagi katanya harus 2 liter. Nah, itu kebanyakan. Jadi kira-kira yang sedang-sedang saja. Cukup minum, cukup serat, buah dan sayur, dan makan dengan komposisi makanan yang lengkap. Cukup proteinnya, cukup karbohidratnya, dan lemak yang sehat. Dengan demikian kita bisa menjaga usus yang sehat sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit usus besar, baik penyakit-penyakit yang fungsional atau penyakit-penyakit organik tadi yang sudah kita bicarakan.